Berjalan-jalan menyusuri bumi hingga terciptalah ilmu geografi. Hai, aku Zakira akan menjelaskan tentang ilmu geografi selama 9 menit ke depan. Perkembangan ilmu geografi itu ada 5, yaitu geografi klasik, geografi modern, geografi abad pertengahan, geografi abad ke-19, dan geografi mutakhir. Pada saat geografi klasik ini, peta pertama kali diperkenalkan dengan menggunakan teknik pembuatan periplus, yaitu memperkirakan jarak dengan membuat daftar pelabuhan dan garis pantai. Lalu, ilmu geografi muncul di tahun ini 300 sebelum Masehi, yang dibawakan oleh tokoh Anaximenes, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Lanjut ke abad pertengahan. Di sini ilmu geografi dikembangkan oleh bangsa Arab, yaitu Idrisi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Battuta. Nah, setelah mereka melakukan perjalanan ini, mereka membuat buku, yaitu Travel in Asia 1324 sampai 1354. Setelah itu dilanjutkan oleh Marco Polo dari Italia. Mereka juga mendokumentasikan perjalanannya di penjuru Asia. Lalu, minat untuk mempelajari geografi itu semakin meningkat berkat adanya gold, glory, dan gospel, yaitu kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Selanjutnya ada geografi modern, yaitu ilmu geografi di masa ini sudah diterapkan di universitas di Eropa. Negara yang menerapkannya yaitu Prancis dan Jerman. Untuk tokohnya ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Karl Ritter, dan Charles Darwin. Selanjutnya ada geografi akhir abad ke-19. Pada masa ini, kajian tentang manusia berkurang, lebih fokus ke iklim, tumbuhan, hewan, dan tentang alam. Lalu, masuknya ilmu geografi ke Indonesia ini dikarenakan satu tokoh, yaitu Alfred Russel Wallace. Beliau melanjutkan perjalanan ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua pada tahun 1854 sampai 1862. Lalu mendokumentasikan buku The Malay Archipelago tahun 1869, dan setelah itu muncullah teori garis Wallace yang membagi flora dan fauna di Indonesia. Yang terakhir ada geografi mutakhir, yaitu di masa ini manusia hanya fokus pada permasalahan yang berkaitan erat dengan teknologi. Tokohnya ada Wiley dan Peter Hagen. Yang kedua yaitu ada objek studi geografi. Itu ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu segala sesuatu yang dapat dikaji di bumi ini. Sedangkan objek formal itu cara pendekatan atau cara memahami si objek material ini. Objek material itu ada 6, yaitu atmosfer, udara atau gas, litosfer, batu, pedosfer, tanah, biosfer, flora dan fauna, antroposfer, manusia, hidroposfer itu air. Lalu untuk yang objek formal itu ada 3, yaitu pendekatan ke ruangan, lalu pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yang terakhir ada pendekatan kompleks. Lanjut, yang nomor 3 adalah aspek ilmu geografi. Itu ada 2, yaitu aspek fisik dan sosial. Aspek fisik ini ada 3, yaitu topologi, abiotik, dan biotik. Lalu yang aspek sosial ada sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi sosial. Lalu ada konsep geografi. Ada 10, yaitu konsep lokasi, lokasi absolut, dan lokasi relatif. Konsep jarak, jarak relatif, jarak absolut, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, konsep nilai guna, konsep diferensiasi area, konsep interaksi, dan konsep keterkaitan antar ruang. Lalu untuk prinsipnya itu ada 5, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Lanjut ke bab 2, yaitu peta, penginderaan jauh, dan SIG. Pertama adalah pengertian peta. Peta dalam KBBI adalah gambaran
atau lukisan pada bidang kertas atau sebagainya yang menunjukkan letak tanah, sungai, gunung, laut, dan sebagainya. Lalu ada pengertian lain yaitu representasi atau gambaran bidang pada permukaan datar yang menggunakan skala plus metode. Metodenya ini menggunakan kartografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta. Nah, lalu peta ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan keakuratan, berdasarkan isi, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan keakuratan ada hasil PC atau penginderaan jauh, lalu ada terestrial yang dilihat lalu langsung digambar. Lalu yang kedua ada berdasarkan isi, yaitu peta umum dan peta tematik. Berdasarkan bentuk ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu untuk skala itu ada 3 jenisnya, yaitu skala angka atau numerik, skala garis, dan skala verbal. Untuk klasifikasinya ada 5, yaitu peta kadaster 1:100 sampai 5.000, peta skala besar 5.000 sampai 250.000. Lalu untuk skala sedang 1:250.000 sampai 500.000. Lalu peta skala kecil 1 lebih dari 500.000. Lalu peta geografis 1:1 juta atau disebut peta dunia. Cara menghitung skala jika 2 peta satu wilayah. Yang pertama yang ditanyakan dulu skalanya, misalnya skala A sama dengan jarak B dibagi jarak A dikali skala B. Lalu komponen peta itu ada 9, yaitu judul, orientasi, skala, legenda, simbol, inset, sumber dan membuat, garis koordinat atau garis astronomis, dan terakhir garis tepi. Lalu untuk manfaat peta itu ada 2, yaitu menginformasikan kondisi lingkungan dan dapat menunjukkan arah atau jalan. Lanjut ke penginderaan jauh, yaitu teknik untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, gejala, atau bentuk yang diperoleh melalui analisis data dan menggunakan alat atau tanpa kontak langsung. Yang contohnya pesawat, drone, atau satelit. Komponen PC itu ada 6, yaitu sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, detektor, dan wahana. Lalu citra adalah hasil gambaran dari PC. Nah, citra sendiri ini punya unsur, ada 8, yaitu zona warna, ukuran, bentuk, pola, asosiasi, bayangan, dan tekstur. Lalu ada interpretasi citra atau tahap mengkaji foto udara dan mengidentifikasi arti objek tersebut. Ada 6, yaitu deteksi, identifikasi, analisis, klasifikasi, deduksi, dan penggambaran. Lalu untuk jenis citra itu ada 3, yaitu warna alami, citra pankromatik, dan citra inframerah. CPC itu ada 2, citra foto atau citra warna alami dan pankromatik, dan citra non foto yaitu citra inframerah. Manfaat dari PC sendiri adalah untuk menginformasikan kondisi permukaan bumi, untuk menggambarkan bentuk muka bumi, dan yang terakhir membantu membuat keputusan dalam suatu kondisi yang berkaitan dengan muka bumi. Yang terakhir ada SIG atau Sistem Informasi Geografi. Pengertiannya adalah penggunaan sistem berisi informasi terkait kondisi bumi dengan sudut pandang ke ruangan. Komponennya ada 6, yaitu software, firmware, hardware, data, aplikasi, metode. Tahapannya ada 4, yaitu input data, pengolahan data, analisis data, dan output data. Untuk manfaatnya ada peta sumber daya alam, peta curah hujan, peta lahan kritis, dan peta perikanan.